Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini izinkanlah saya untuk menyampaikan pesan singkat Ramadan dengan tema hikmah dan keutamaan makan sahur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manfaat makan sahur adalah suatu rutinitas yang biasa kita jalankan ketika kita menunaikan ibadah puasa. Tetapi terkadang kita tidak tahu apa sebenarnya manfaat dari keberkahan melaksanakan sunnah makan sahur. Bahkan banyak di antara kita yang justru meninggalkannya dengan alasan aneh, yaitu alasan yang selalu ngantuk atau malas bangun, masih kenyang, malas besok juga tidak bakalan puasa. Walaupun sudah jelas besok tidak bakalan puasa, nggak ada salahnya untuk makan sahur. Padahal kalau kita laksanakan atau kita melaksanakan makan sahur sesuai tuntunan Rasulullah SAW, maka ada banyak keberkahan yang bisa kita peroleh. Keberkahan-keberkahan itu antara lain: satu, dengan bersahur berarti menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Kedua, dengan bersahur berarti kita membedakan diri kita dengan ahli kitab, sedangkan kita diperintahkan agar berbeda dengan mereka dalam segala hal. Yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, sahur menambah kekuatan beribadah. Sahur menambah keikhlasan beribadah. Sahur membantu menghilangkan kemarahan dan tabiat buruk yang biasa muncul karena lapar. Waktu sahur adalah waktu yang baik untuk membantu tetangga yang fakir miskin yang datang kepada kita karena kelaparan. Saat sahur adalah saat ketika doa-doa kita dikabulkan. Dan pada waktu sahur, seseorang berkesempatan untuk mengingat Allah, berzikir, dan mengangkat kedua tangannya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepadanya. Jadi masihkah kita bermalas-malasan untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, yaitu makan sahur, yang mana sangat banyak sekali manfaat atau keberkahan yang akan kita dapatkan. Selamat berpuasa dan jangan lupa makan sahur. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita bertanya-tanya dalam hati kita, apa sih yang disebut dengan sahur? Apa sih hikmah daripada sahur itu?
hikmahnya jemaah dirahmati Allah. Allah mewajibkan puasa kepada kita sebagaimana telah diwajibkannya kepada orang-orang sebelum kita dari kalangan ahlul kitab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian benar-benar bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, waktu dan hukum yang diwajibkan atas ahlul kitab adalah tidak boleh makan, minum, dan jima setelah tidur. Artinya jika tidur, maka tidak boleh makan sampai malam berikutnya. Hal itu ditetapkan juga untuk kaum muslimin sebagaimana telah dijelaskan. Maka ketika hukum tersebut dihapuskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya makan sahur untuk membedakannya dengan puasa ahlul kitab. Dari Amir bin Ash radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah terletak pada makan sahurnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, apa sih keutamaan dari kita makan sahur? Yang pertama, kaum muslimin yang dirahmati Allah, sahur barakah. Dari Salman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barakah ada pada 3 perkara: jamaah, sarid, dan makan sahur. Hadis riwayat Tabrani Abu Nuaim. Dari Abdullah bin Al-Haris, dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku masuk menemui Nabi Allah ketika dia makan sahur. Beliau berkata, sesungguhnya makan sahur adalah berkah yang Allah berikan pada kalian, maka janganlah kalian tinggalkannya. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Keberadaan sahur sebagai barakah sangatlah jelas, karena dengan makan sahur berarti mengikuti sunnah, menumbuhkan semangat serta meringankan beban yang berat bagi yang berpuasa. Dalam makan sahur juga menyelisihi ahlul kitab, karena mereka tidak melakukan makan sahur. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamainya makan pagi yang diberkahi, sebagaimana dalam 2 hadis Al-Irbad bin Syariyah dan Abi Darda radhiyallahu anhumah. Marilah menuju makan pagi yang diberkahi, yakni sahur. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahur itu makanan yang barakah, janganlah kalian meninggalkannya, walaupun hanya meneguk seteguk air, karena Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang sahur. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim hendaknya tidak menyia-nyiakan pahala yang besar ini dari Rabb yang Maha Pengasih. Dan sahurnya seorang mukmin yang paling afdal adalah kurma.
Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban dan Baihaqi. Barang siapa yang tidak menemukan kurma, hendaknya bersungguh-sungguh untuk sahur walau hanya dengan meneguk satu teguk air. Karena fadilah atau keutamaan yang disebutkan tadi, dan karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengakhirkan sahur disunahkan mengakhirkan sahur sesaat sebelum fajar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu melakukan sahur. Ketika selesai makan sahur, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit untuk salat subuh. Dan jarak selang waktu antara sahur dan masuknya salat kira-kira lamanya seseorang membaca 50 ayat di dalam kitab Allah. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau salat. Aku tanyakan, Anas, berapa lama jarak antara azan dan sahur? Rasulullah SAW menjawab, kira-kira 50 ayat membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, apa hukum daripada sahur? Apa hukum dari makan sahur? Tentu Rasulullah SAW memerintahkannya dengan perintah yang sangat ditekankan. Beliau bersabda, barang siapa yang mau berpuasa hendaklah sahur dengan sesuatu. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Abu Ya'la, Al-Bazar. Dan bersabda, makan sahurlah kalian karena dalam sahur ada barakah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Perintah Nabi ini sangat ditekankan anjurannya. Hal ini terlihat dari 3 sisi. Yang pertama, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, perintah untuk makan sahur. Yang kedua, sahur adalah syiarnya puasa seorang muslim dan pembeda antara puasa kita dan puasa ahlul kitab. Dan yang ketiga, larangan meninggalkan sahur. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan pesan singkat Ramadan pada hari ini akan memberikan renungan kepada kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mampu melaksanakan ibadah puasa sampai pada 1 Syawal nanti. Dan kita berdoa mudah-mudahan ibadah puasa di siang hari kita dan ibadah sunat lainnya di malam hari semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya secara pribadi dan kepada seluruh umat mukmin dan mukminat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.